pertanian. Saya mengajar mata kuliah demografi, dan di mata kuliah itulah yang membuat saya banyak tertarik dengan kualitas pembangunan manusia, yang salah satu komponen di dalamnya itu adalah pendidikan. Jadi kalau Bapak dan Ibu tanya kepada saya hal-hal yang sifatnya teknis pendidikan, saya tidak tahu. Tapi kalau bicara soal pembangunan manusia yang di dalamnya itu ada aspek pendidikan, mungkin saya bisa membantu menjelaskan. Saya ada siapkan beberapa slide, nanti kita bisa pelajari sama-sama. Slide-nya siap? Baik, silakan. Jadi pendidikan bagi UAP dan GETSI ya. Apa itu GETSI tadi Ibu Polin sudah jelaskan, nanti kita lihat sama-sama. Terus, jadi ini kurang lebih kerangka saya berpikir ya, prinsip-prinsip, dan itu saya sudah meneliti, coba buang di media sosial, mencoba memberikan ya sedikit pikiran yang ada pada saya kepada masyarakat, dan terima kasih buat teman-teman wartawan yang selama ini sudah ikut mendahulukan itu. Jadi ada 6 hal atau 5 hal. Yang pertama itu pendidikan itu HAM. Karena dia HAM, maka dia penting. Tanggal 20 Oktober tahun 2022 saya diminta oleh Gubernur Papua Barat buat presentasi tentang situasi pendidikan di Papua Barat. Waktu itu Papua Barat Daya belum ada. Saya presentasi di Sorong. Saya juga tidak tahu ada wartawan Kompas juga yang memuat. Terus kemudian dimasukkan di koran, dibaca oleh Komnas, dibaca oleh Kemenkum dan HAM. Pada bulan Desember 2022 itu keluar surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, tembusan ke Gubernur. Intinya ada teguran dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa di Papua itu terjadi pelanggaran HAM dalam bidang pendidikan. Kenapa bisa begitu, nanti kita lihat sama-sama kan. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak senang, tidak apa-apa. Tapi bahwa presentasi atau laporan dari wartawan itu seperti menjadi wake up call yang membangkitkan orang gitu. Terus kemudian itu bisa membuat sejumlah pihak untuk periksa diri. Saya pikir itu salah satu tujuan. Saya tidak melihat diri saya ini beda dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu wartawan meneliti, saya dosen, saya juga meneliti. Jadi itu pertama, pendidikan itu HAM. Kedua, juga pendidikan itu harus inklusif. Di Papua ini kita banyak kali menemukan pendidikan yang tidak inklusif. Begitu. Inklusif itu artinya buat semua. Kalau lihat GETSI tadi yang di belakang itu inklusi, kata huruf I. Jadi pendidikan itu harus untuk semua. Itu kita bisa lihat sama-sama di Undang-Undang 45. Di Undang-Undang Otsus lebih tegas lagi. Undang-Undang Otsus bilang semua penduduk di Provinsi Papua, maksudnya yang sekarang sudah ada 6 provinsi, itu pendidikan minimumnya itu harus sekolah menengah. Harus SMA, SMK, atau paket C, kurang lebih begitu. Itu artinya inklusif. Apakah hari ini kita inklusif? Saya pikir kita masih jauh dari situ. Ya, ada sejumlah kepala daerah yang bersemangat sekali memberitahu ada anggota masyarakatnya yang pergi sekolah ke luar negeri jadi pilot. Saya senang sekali. Tapi kalau kita tanya baru yang ribuan orang di kampung-kampung yang tidak sekolah itu bagaimana? Tidak ada jawaban. Artinya kita masih eksklusif, belum inklusif. Yang ketiga itu pendidikan meningkatkan daya kritis. Itu di teori di mana-mana Bapak dan Ibu bisa. Kita perlu daya kritis yang memungkinkan masyarakat itu untuk bisa memilih. Yang terbaik bagi dirinya sendiri itu hanya bisa datang dari pendidikan, dan yang terakhir itu pendidikan membuka pintu dunia. Kalau kita ada punya waktu atau tidak, nanti saya kirim video buat Bapak dan Ibu. Ada satu sekarang dia kelas 6 SD, namanya Ica Kapitarau. Nanti saya kasih lihat bagaimana Ica di Manokwari itu bisa membuka dirinya, pintu bagi dirinya sendiri melalui pendidikan informal yang dia sendiri kembangkan. Mari terus. Nah, khusus bagi saya, itu saya pikir untuk bicara di Papua ini, pendidikan di Papua kita memang persoalan pendidikan itu kompleks ya. Ribut soal beasiswa, ada sejumlah orang tua yang
katanya demo di muka kantor gubernur di Papua sini di Jayapura. Anak-anak tidak dapat beasiswa dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pakai 3 ini saja. Kalau menurut saya kalau 3 ini sudah kita selesaikan, berarti sebagian besar masalah pendidikan di Papua itu selesai. Yang pertama kita harus tanya, berapa penduduk usia sekolah yang bersekolah? Penduduk usia sekolah itu kita hitung saja mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA atau SMK. Usianya kurang lebih antara 7 sampai 18 atau 19 tahun. Kalau bapak dan ibu mau kasih masuk PAUD ya kasih mundur lagi mungkin jadi 5. Begitu. Tapi kita ambil saja 7 sampai 19. Jadi kita harus bisa jawab pertanyaan, untuk seluruh penduduk di Papua ini, khususnya OAP, itu berapa di antara mereka ini yang bersekolah? Atau kalau kita balik, berapa yang tidak bersekolah? Sementara saya kasih lihat angkanya. Kemudian yang kedua, bagaimana rata-rata lama sekolah penduduk yang usia 25 tahun ke atas? Kenapa itu penting? Karena kalau dia punya RLS atau rata-rata lama sekolah itu rendah, biar dunia ini mau kiamat sekalipun, investasi tidak akan bawa manfaat apa-apa. Saya kemarin baru selesai menulis untuk KEK di Sorong. Karena pemerintah berjanji katanya akan ada 15.000 lapangan kerja yang dibuka. Terus saya bilang, yo, tapi kalau misalnya rata-rata lama sekolah untuk Sorong atau untuk Papua Barat Daya, khusus Kabupaten Sorong itu kurang dari 9 kurang artinya tidak tamat SMP. Terus siapa yang mau pergi kerja di KEK? Begitu. Jadi ya angin-angin surga macam 15.000 tenaga kerja itu sebaiknya dipindahkan ke dalam bentuk angka supaya kita tahu. Dan yang ketiga ini saya berutang kepada Bapak Gubernur Baswedan ya. Saya kerja buat dia itu 5 tahun. Dan kelebihan pemimpin itu dia mampu membuat masalah pembangunan itu menjadi sangat sederhana, bisa dipahami itu semua. Jadi kalau tanya kepada Pak Bas, Bapak, apa kata kunci untuk pembangunan kesehatan? Dia pasti jawab bidan di kampung. Kalau ada bidan di kampung, baru kita bisa bicara stunting selesai. Kalau tidak ada bidan ya, biar kita bicara berbusa-busa sampai dunia kiamat juga stunting tetap ada. Kenapa? Karena bidan itu menyelesaikan masalah. Nah kita ada punya, katakanlah ada 8.000 kampung di seluruh tanah Papua. Jadi menurut Bapak dan Ibu wartawan, kalau ada 8.000 kampung berarti kita perlu berapa bidan? Ya ada 8.000 juga. Begitu. Kalau ada saja tidak ada kampung yang tidak ada bidan, bagaimana dia punya kesehatan bisa selesai? Apakah kita perlu dokter ahli? Sangat perlu. Tapi dokter ahli tidak boleh meninggalkan pentingnya bidan di kampung. Beliau selalu sebut, juga sama untuk pendidikan. Untuk selesaikan masalah pendidikan hanya satu, guru. Di Afrika, beliau selalu kasih contoh, orang belajar di bawah pohon juga tidak apa-apa. Yang penting ada guru. Mari kita terus ini, mulai di sini ke belakang angkat terus ya, mohon maaf. Oke, lanjut. Nah ini ada rumus di sana, itu APM. Angka partisipasi murni itu yang kita pakai, paling tidak yang saya pakai untuk mengetahui berapa penduduk usia sekolah di Papua ini yang tidak bersekolah. Nanti silakan dibaca. Lanjut. Tidak bisa kelihatan ya. Jadi ini saya sudah bagi ke 6 provinsi yang ada di Papua. Kita langsung ambil dia punya jumlah saja. Dengan menghitung SD, SMP, SMA, SMK pakai data APM. Lanjut lagi. Maka kita dapat angka 620.000 penduduk usia sekolah di tanah Papua ini yang tidak bersekolah. Bapak dan Ibu bisa bayangkan angka 620.000. Bapak dan Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi kalau 620.000 ini tidak pernah sekolah. Di tengah-tengah pulau yang sangat kaya dan sumber daya alam. Saya presentasi ini di beberapa tempat. Ada bupati yang langsung marah dan katakan, Pak Agus jangan bicara begitu. Itu sama dengan Bapak bilang kami tidak pernah kerja. Saya terus mau bagaimana bicaranya? Kan ini ada dasarnya buat menghitung. Dasarnya itu APM. Jadi kalau SD, misalnya di satu kabupaten itu ada 1.000 penduduk saja, tapi dia punya angka partisipasi murni APM hanya 85%,
berarti ada 15% yang tidak sekolah SD. Sesederhana itu. Jadi waktu saya tanya, ini semua data yang saya pakai, semua data yang saya pakai di tulisan saya itu bukan data saya. Kapan saya punya waktu, kapan saya punya uang untuk pergi hitung sendiri-sendiri, tidak mungkin. Jadi data siapa yang kita pakai? Data BPS. Jadi kalau marah, jangan marah saya, pergi marah BPS. Loh, kan mereka yang menentukan data. Terus kita mau pakai datanya siapa? Jadi kita dapat angka ini, Bapak Ibu. 620 kurang lebih SD dengan SMP itu sama banyaknya, SMK turun sedikit, tapi ini total. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana untuk masing-masing kabupaten juga bisa. Begitu. Terus, jadi ini adalah data tentang penduduk yang tidak, penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Terus, halo, bisa ya? Yang kedua itu adalah soal rata-rata lama sekolah. Ini dipakai untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Yang alasannya saya sudah kemukakan tadi. Mari terus. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ini juga sama untuk 6 kabupaten. Apa yang penting dari angka-angka ini? Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada kabupaten kota di seluruh tanah Papua ini yang dia punya APM itu di atas 12. Indonesia sudah di atas 12. Mari kita ambil Duga. Duga itu 1,42. Jadi penduduk dewasa usia 25 tahun ke atas di Duga itu tidak lebih dari kelas 2 SD. Jadi sebut saja kalau misalnya ada ditemukan tambang besar di Duga nanti, misalnya saja. Terus kira-kira bagaimana? Apakah ada orang Duga yang kerja di situ? Kelas 1 SD. Atau sudah yang sekarang orang ribut-ribut itu misalnya di mana di Bogor Tengah? Yang ini di Intan Jaya. Intan Jaya 3,09 yang ada blok wabu. Hari ini kita tahu itu tidak mungkin. Kalau dibuka blok wabu, jangan pernah mimpi orang Monian yang kerja di situ. Karena RLS. Saya tulis baru saja ini beberapa hari lalu untuk Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong 8,33. Tamat SD ya, tapi 8,33 itu artinya apa? Itu baru kelas 2 SMP. Orang pergi melamar kerja, dan jangan lupa, kek di Sorong itu bukan industri primer, dia industri pengolahan. Saya ada muat di tulisan saya itu apa artinya industri pengolahan. Itu orang minimum perlu diploma 3. Diploma 3 itu sama dengan apa? Sama dengan angka 15. Tamat SMA 12 toh, diploma 3 15. Ini hanya 8 lebih sedikit. Nah, angka-angka ini hanya buat menunjukkan kepada semua pihak, terutama yang semangat sekali buat melakukan investasi dan lain sebagainya. Hitung-hitung dulu. Apakah akan menolong orang, khususnya OAP itu menjadi lebih baik, atau keadaannya akan menjadi lebih buruk. Dalam presentasi saya yang lain, saya pernah bilang, sekarang di Papua ini sementara terjadi yang namanya creeping genocide. Jadi pemusnahan tapi dia merata. Dasarnya ini. Creeping genocide itu awalnya adalah marginalisasi. Orang asli Papua itu terpinggirkan. Nah, ini hanya sekedar buat menunjukkan kepada kita bahwa betapa kita perlu angka. Apalagi angkanya pemerintah. Kita olah dengan baik, kita tunjukkan metodologinya. Mengapa kita tunjukkan metodologinya? Supaya orang lain juga bisa menguji. Apakah yang saya kemukakan itu benar? Kalau saya katakan kepada teman-teman BPS, kalau yang saya kemukakan ini salah, saya orang yang paling berbahagia di dunia. Karena tiap kali lihat angka seperti ini kita menangis. Kemana sebetulnya Papua ini akan pergi? Terus, ini data kekurangan tenaga guru, silakan. Ya, lagi, ini juga untuk semua. Oke. Kekurangan guru SD, SMP, SMA, SMK, dan juga yang akan pensiun. Dapat dari data dari mana? Ini dapat data dari yang namanya neraca pendidikan daerah. Bapak dan Ibu bisa lihat. Silakan lihat di internet, itu ada namanya neraca pendidikan daerah. Kalau mau uji, bisa uji dia juga dengan namanya sekolah kita, atau yang namanya Dapodik. Itu semua tersedia di internet, bisa dilihat oleh siapa saja. Ini totalnya. Kita kekurangan guru di tanah Papua 20.898. Untuk data tahun 2020.
Tapi kita bisa simpulkan bahwa angka ini itu masih jauh lebih rendah daripada kebutuhan sebetulnya. Kenapa? Karena tadi kita punya lebih dari 600.000 yang tidak bersekolah, betul? Kan mereka mesti sekolah juga ya. Berarti sekolahnya mesti ditambah, gurunya juga mesti ditambah. Bisa 2 kali lipat dari angka ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mencetak 20.000 guru? Tapi angka seperti begini mesti diberitahu supaya kita tahu di mana sebetulnya kita punya keadaan. Terus, nah ini soal uang. Juga saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, angka-angka seperti ini juga tersedia. Bulan Oktober tahun 2022, kita sudah bisa akses websitenya Kementerian Keuangan dan dapat angka-angka itu. Ini sebetulnya tidak seperti ini ya. Saya minta saya punya mahasiswa, ada 3 orang yang selalu bantu saya. Saya suruh mereka jumlah. Ini untuk Provinsi Papua. Berikut, ini untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, masih jadi satu waktu itu. Terus Papua Selatan, terus Papua Tengah, terus nah ini untuk Papua Pegunungan. Ini total untuk seluruh tanah Papua yang di bawah ini ya. Kita tahu bahwa ada beberapa komponen dana. Mari kita ambil dana otsus. Dana otsus totalnya 8,9 triliun. Apakah kita bisa hitung dana pendidikan dari dana ini? Bisa. Caranya bagaimana? Pakai rumus 1,25 bagi 2,25 kali 30% kali ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa dapat angkanya. Tidak kecil. Bedanya dibandingkan yang dulu, sekarang kita sudah tahu untuk masing-masing kabupaten karena dana otsus pun juga dapat langsung. Tidak seperti dulu yang ada di provinsi. Duga misalnya 109 miliar untuk tahun 2023. Ini untuk untuk provinsi yang di luar Papua dan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kenapa? Papua Barat Daya itu mereka tak dapat lagi DBH, dana bagi hasil migas. Apalagi sekarang Papua Barat Daya berpisah dengan Papua Barat. Papua Barat punya lebih tinggi lagi karena Babo itu ada di Papua Barat. Papua Barat Daya ada sedikit di Sorong. Berapa besar? 35% dari DBH migas itu buat pendidikan. Makanya Kabupaten Bintuni DBH-nya saja untuk pendidikan itu sekitar 500 miliar. Itu yang saya bilang dari dulu, itu mungkin saudara-saudara sudah tahu bukan saya anti DOB. Yang saya selalu anti itu tidak pikir dulu kalau terjadi itu yang saya bingung. Mungkin karena saya guru kan. Begitu. Salah satu masalah itu adalah pembagian keuangan. Begitu. Sekarang dibagi seperti begini, Provinsi Papua yang Bapak dan Ibu ada duduk ini, dia tidak punya akses apa-apa ke Freeport. Seluruhnya sekarang ke mana? Ke Papua Tengah. Makanya waktu tim dari salah satu universitas, saya tidak usah sebut namanya, datang ke rumah saya malam-malam, saya bilang sama penelitinya, yang barang begini Mas pikirkah tidak? Yang soal pembagian dana itu. Karena itu dampaknya luas. Satu lagi yang Bapak dan Ibu jangan lupa, itu adalah dana desa. Dana desa berapa? 6 triliun. Dana otsus berapa? Ini dana desa, dana otsus berapa? Jadi dana desa itu tidak main-main besarnya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang kontrol penggunaan dana itu? Untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan kesehatan. Di Manokwari ada teman-teman dari kabupaten, mereka pergi saya tidak usah sebut nama kabupatennya. Mereka mau coba kasih arahan juga buat bagaimana dana desa itu harus dipakai. Masyarakat bilang, kenapa campur-campur dana ini? Kok uang mana? Kok ada taruh di sini? Tidak ada, ini dana Jokowi, pulang. Jadi masyarakat merasa, kepala desa merasa itu dia punya hak. Minta maaf. Dengan RLS seperti tadi, rata-rata lama sekolah seperti tadi, kita kasih uang atau pemerintah kasih uang 6 triliun untuk dana desa. Itu kira-kira bagaimana kemampuan untuk mengelola dana desa? Barang-barang begitu itu dipikirkan tidak? Oke. Ada beberapa hal yang lain juga saya perlu beritahu kepada Bapak dan Ibu, itu adalah soal DTI misalnya, dana tambahan infrastruktur. Nanti sebentar saya akan kasih lihat, Pak Moderator kasih tahu ya.
Ini kalau Bapak Guru bicara itu dia tidak pernah ingat waktu jadi. Siap, Mas. Ya. Harus kasih tahu. Ya. Jadi Bapak bisa lihat ini DTI ini ada 4 triliun lebih. Waktu dulu kita masih pakai Undang-Undang 21 tahun 2001, seluruh dana DTI itu hanya buat pembangunan. Tapi sekarang dengan Undang-Undang 2 2021, itu definisinya berubah. Yang namanya dana tambahan infrastruktur, itu selain buat lingkungan, juga harus dipakai buat listrik, juga harus dipakai buat telekomunikasi, juga harus dipakai buat air bersih, dan juga harus dipakai untuk sanitasi. Saya dengan teman-teman dari FKIP Unipa itu baru pulang dari Sorong Selatan. Dan teman-teman itu menemukan ada istilah baru namanya ALI. Kalau sekolah mau maju di era sekarang ini, pastikan bahwa ada ALI. Bukan Muhammad Ali. ALI itu A itu air, L itu listrik, I itu internet. Semua sekolah sudah harus begitu sekarang ini. Nah kalau tidak ada air, terus suruh anak-anak pergi, Bapak dan Ibu pergi ke sekolah mana saja, salah satu fasilitas yang hampir pasti selalu dikunci itu adalah namanya WC. Ya. Karena ahli tidak diperhitungkan, sudah kita lihat. Jadi seperti begitu. Artinya bahwa dana infrastruktur itu sekarang harus turun ke sekolah. Sekarang harus turun ke puskesmas. Karena dana infrastruktur itu harus membiayai ahli. Selain perhubungan. Pastikan bahwa puskesmas harus ada air. Pastikan bahwa sekolah itu mesti ada listrik. Pastikan bahwa internet itu mesti tersedia di mana saja. Sorong Selatan itu dari 15 distrik, 13 sudah tidak ada masalah dengan internet. Jadi kami bilang sama Pak Bupati, Pak, dengan metode yang tepat ini Bapak punya anak-anak ini akan maju luar biasa. Mari terus. Oke, kita ambil contoh dari Sorong Selatan ya. Tolong ke snack yang Word, file Word. Jadi dia punya cerita, sesudah presentasi di Sorong Selatan itu ada kesepakatan yang dibuat oleh para bupati, wali kota di seluruh Papua Barat. Waktu itu Papua Barat Daya belum ada. Dari 13 kabupaten kota, yang hanya 1 bupati saja yang mengundang. Dia bilang kepada Unipa, mari tolong saya untuk mengetahui keadaan di kampung-kampung di Sorong Selatan. Tim dari FKIP Unipa itu turun, Bapak dari mungkin tidak percaya. Mereka mengunjungi semua kampung yang ada di Sorong Selatan, 123. Tanpa kecuali. Mulai dari yang pinggir Teminabuan yang gampang ini pasti ada orang Sorong Selatan di sini. Atau sampai pergi di tempat yang bilang air hitam. Artinya memang dia punya sungai itu kabur sampai mungkin lewat dari Asmat. Ya. Mereka pergi di situ. Mereka lihat keadaan. Mereka evaluasi. Sebelum saya lanjutkan, kami bikin pertemuan di Teminabuan, kemudian bikin pertemuan di Sorong. Laporan itu dibuat, dan Bapak dan Ibu keadaannya itu lebih jelek dibandingkan yang data statistik. Jadi karena saya yang paling tua, saya yang ditunjuk jadi ketua tim, walaupun saya bukan dosen di FKIP, saya bilang tunggu, kita pergi ketemu Pak Bupati. Dan kami tunggu Pak Bupati kembali dari Jakarta, saya tunggu sudah Bapak. Ini kan kami masih punya 2 kewajiban. Pertama, presentasi hasil kepada lingkungan Pemda, nanti akan dibuat tanggal 18, dan kemudian yang kedua melibatkan pihak-pihak lain. Bila perlu dari Jakarta juga datang, tidak apa-apa. Tanggal 18. Tapi saya mau katakan sama Bapak, ini data-datanya tidak bagus. Datanya tidak bagus. Bapak Ibu tahu apa yang Bupati itu bilang sama saya, bilang bagus. Kalau mau cari data bagus, saya tidak panggil. Tapi saya mau tahu keadaan yang sebetulnya itu seperti apa. Supaya kita bisa sama-sama perbaiki. Saya pegang tangan dengan beliau, saya janji. Saya bilang, Pak, kalau nanti kita ada waktu 100 menit Pak kasih buat presentasi, situasi lapangan kami hanya bicara 10 menit saja. Supaya ada 90 menit kita bicara tentang perbaikan. Kami bukan orang yang suka lihat-lihat ke belakang. Gitu. Ini persoalan di Sorong Selatan kan juga terjadi di seluruh tanah Papua. Jadi ya itu yang nanti kita lihat tanggal 14 kami ketemu, 18 kita ketemu. Jadi itu yang kami rumuskan sebagai tujuan. Apa tujuannya? Semua penduduk usia sekolah harus bersekolah. Yang kedua, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di sana minimum itu harus SMA. Mau caranya bagaimana itu bunyi undang-undang Otsus. Jadi kita harus buat. Yang ketiga, guru-guru harus lengkap. Yang keempat, peserta didiknya itu harus rajin. Karena nomor 4 ini masalah juga. Banyak guru-guru mengeluh. Dia bilang, Bapak kan tidak tahu. Sementara kami mengajar, orang-orang tua masuk kepala di di jendela sekolah. Dia bilang, woi, jalan. Ya anak-anak menyimpan jalan, kasih tinggal guru dalam kelas.
Jadi masalahnya tidak sederhana. Itu kita mengakui. Karena kalau anak-anak tinggal, orang tua pergi mencari di dusun, terus siapa yang jaga anak-anak? Siapa yang kasih makan? Nah, sebentar kami akan dari situ juga. Terus kemudian lulusannya juga berkarakter, berdisiplin, cerdas, berdisiplin, dan saleh. Saya orang Kristen, tapi saya pakai istilah saleh, karena ada juga saleh dan soleha ya. Jadi betul-betul mereka juga takut akan Tuhan. Oke, apa masalahnya? Ada beberapa buat, tapi saya cepat saja. Ada kekurangan guru. Caranya kita harus buka LPTK, kita buka PPG, kita harus mobilisasi lulusan perguruan tinggi berbagai bidang ilmu, dan kemudian kalau itu dilakukan maka dalam waktu singkat itu akan terpenuhi. Nah, khusus buat yang pertama itu Bapak Ibu wartawan mungkin sudah tahu, sudah ada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2023. Itu baru saja keluar. Pengadaan guru di tanah Papua itu akan dilakukan dengan cara seperti ini. Saya singkat saja ya. Direkrut dari lulusan SMA sedapat mungkin dari kabupaten itu sendiri, OAP sendiri. Kalau ada yang kurang ya bisa ditambah. Mereka akan kuliah 4 semester saja. 1, 2, 3, 4. Terus kemudian mereka ditempatkan di kampung-kampung. Sementara mereka di kampung, tetap juga ada proses belajar jalan. Sehingga semester 5, 6, 7, 8 mereka kasih selesai sementara mengajar di kampung-kampung. Supaya dia juga SPD. Kalau tidak, dia tidak SPD. Begitu. Habis itu dia ikut PPG, karena PPG itu menghasilkan guru yang profesional. Kita punya lulusan kita punya sekolah juga di Papua, bisa mengajar di mana saja di Indonesia. Nah, itu pendekatan yang ada pertama. Terus kemudian yang lain-lain. Kedua, fasilitas pendidikan sangat kurang atau tidak lengkap. Itu yang kita bicara tentang ALI. Semua sekolah harus dilengkapi dengan ALI. Karena kalau ALI itu tersedia terus lagi, maka kita bisa mulai SSH, sekolah sepanjang hari, untuk setiap sekolah. Sekolah sepanjang hari itu kurang lebih begini Bapak dan Ibu. Nanti saya kasih dia punya dokumen juga. Anak-anak datang lebih pagi, mereka sarapan di sekolah. Anak-anak datang lebih pagi ke sekolah, mandi di sekolah, sarapan di sekolah, bimbingan rohani di sekolah, sekolah normal. Makan siang di sekolah, terus kemudian mereka bekerja di perpustakaan atau main di perpustakaan atau tidur di perpustakaan, terserah menurut dia punya kelas. Kita sudah rancang nanti ada pendamping siswa tapi yang bukan guru. Terus kemudian mereka sore hari jam 4 dia mandi di sekolah, buka seragam segala macam taruh di sekolah. Mereka minum teh sore dan kemudian pulang ke rumah. Kenapa ada konsep SSH? Semua orang bicara tentang pendidikan berasrama, betul? Tapi tadi Bapak dan Ibu sudah lihat itu ada 620.000 anak yang tidak sekolah ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana mau bikin asrama buat 620.000? Tidak mungkin. Tapi kita bisa ambil nilai-nilai penting dari asrama itu, seperti disiplin, makan gizi cukup, pandai, cerdas, bisa bergaul dengan orang dari berbagai suku dan lain sebagainya. Itu kita pindahkan ke sekolah. Itu sebabnya muncullah SSI, sekolah sepanjang hari. Datang lebih pagi, pulang lebih sore, sarapan di sekolah, makan siang di sekolah. Bayangkan kalau semua anak mendapat seperti itu, stunting bukan lagi masalah. Permisi Bapak, ya. 3 menit lagi. Oke. Nah, ini sedikit lagi pasti selesai. Dan dalam kaitan itulah kita berusaha untuk mendorong supaya SSI ini jadi. Sudah dimulai sebetulnya oleh Pak Bupati Tony Tesa di Yapen. 2 sekolah, sayangnya dua-dua swasta yang menerima ajakan waktu itu. Tidak apa-apa, saya bilang Pak, yang penting ada contoh. Nah, di Sorong Selatan, Pak Bupati mau itu kita bikin dalam bentuk pergub dulu, supaya tidak ada alasan. Migrant, mereka sudah ajak cerita. Dia bilang, kakak, yang sekolah sehari itu saya bilang, bukan sekolah sehari, sekolah sepanjang hari. Sekolah sehari itu artinya datang satu kali sekolah terus tidak sekolah lagi. Bukan, ini istilah. Mudah-mudahan migrant akan mulai. Mereka akan mulai di AIFA. Begitu. Sudah ada dana yang mereka siapkan. Saya bilang, sudah ini barang kan bukan barang yang luar biasa, ini common sense bahasa Inggris bilang. Kita bisa pakai sendiri. Begitu. Mereka bilang, ini kami sudah dapat, kakak saya bilang bagaimana. Pokoknya nanti yang jadi pendamping itu ini pengasuh sekolah minggu bagus. Saya bilang silakan. Ya, karena mereka punya tanggung jawab yang ini pendamping yang non guru ini itu mengorganisasi ibu-ibu yang ada di kampung. Karena kita tidak bayangkan makan siang itu didatangkan oleh pemerintah, keliru.
harus besar dan tetap berasal dari orang tua. Kalau pemerintah mau tambah susu, kalau pemerintah mau tambah telur, itu silakan. Tapi tetap tidak boleh mengurangi kekuatan masyarakat kampung sendiri. Pakaian, saya bilang, kan di seluruh rumahnya sudah tidak ada masalah dengan tidak ada masalah dengan listrik. Listrik sudah nyala semua. Jadi uang botus yang banyak uang desa yang banyak itu beli mesin cuci, taruh mesin cuci di sekolah, supaya anak-anak itu datang neces. Itu orang Papua bilang neces pakaian semua disetrika, sepatu juga bersih, supaya tidak ada beda antara orang di kampung di mana di Sawufka, Susumuk yang ada di atas sana dengan orang di Jakarta. Sama, karena perlakuannya sama, internetnya sama, begitu. Oke, nanti sebentar saya kirim ya, tapi saya tadi sudah janji, nanti yang ke bawah silakan Bapak Ibu baca. Ada satu teman saya namanya Hans. Hans ini dia dosen di ekonomi di Unipa. Saya mau putar anaknya, namanya Ica. Satu ketika Ica dia datang ketemu saya, Ica Kapitarawa. Hello sir, I know it's been such a long time since we last seen each other and interact with each other, but I really miss those times where we spoke to one another, and I would like it to be like that too. So please sir, if you have time, we can maybe talk with each other and interact like the old times. That's all, and I really hope you are doing well and you're still healthy. I always pray every day that you are healthy and your family is fine. That is all. Thank you. Wow, Ini namanya Ica. air sekali. Ica tidak pernah ke luar negeri. Jadi waktu itu saya masuk wakil rektor 2 di Unipa. Covid. Jadi kita duduk jauh-jauh ada rapat. Bapaknya, Pak Hans ini itu kepala UPT Bengkel. Dia lulusan ekonomi di Uncen. Tapi tidak tahu bagaimana orang ekonomi dia lebih jauh, lebih pintar lulus Bengkel dibandingkan fakultas teknik yang ada di Unipa. Jadi dia bawa anaknya. Saya tanya sama Pak Hans jauh, saya bilang, itu siapa? Terus dia bilang, bisa Tete. Sudah dia datang dekat saya. Saya tanya apa kabar sama Ica. Dia jawab, do you speak English? Saya bilang, of course I do. Sit down. Kami bicara begini, saya tanya. Have you been overseas? Kau sudah pernah keluar negeri? Tidak. Mama pintar bahasa Inggris? Tidak. Mama kerja apa? Guru. Terus Bapak pintar bahasa Inggris, langsung dia hahaha. Dia tertawa. Karena Pak Hans tidak tahu apa bahasa Inggris sama sekali. Terus saya tanya sama dia, kau belajar dari mana? Dia bilang, saya belajar dari YouTube. Mama kasih tahu kepada saya program apa saja yang saya boleh nonton. Jadi saya pikir, saya langsung di jalan cari dekan FKIP itu Profesor Benny. Saya bilang sama dia, kamu teori-teori pendidikan yang ada di FKIP itu tulis kembali. Lihat ini anak. Nah, Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar gambar saja mau mengatakan, kalau kita serius dengan pendidikan, kalau SSH itu diterapkan, maka Ica ini akan muncul jutaan di seluruh tanah Papua. Dia tidak anak luar biasa, dia biasa-biasa saja. Tapi hanya ada orang tua yang arahkan kepada dia, kok hanya boleh nonton ini, walaupun mamanya itu tidak bisa bahasa Inggris. Dan Bapak dan Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan anak kita di tanah Papua ini ketika mereka punya akses. Nah, itu yang saya kira kita harus buat sama-sama. Bapak dan Ibu wartawan, saya yang peneliti, Bapak dosen, Pak Butar-Butar sebagai pegiat di LSM, Ibu Olin, kita semua, Bapak dan Ibu terutama, berusaha untuk mempromosikan supaya ada kesempatan. Dengan begitu terjadi perubahan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Baik, kita